Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kemuliaan Anak Manusia yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 23. Yesus bersabda, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang Yunani yang hendak beribadah ke Yerusalem bertanya kepada Filipus, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Jawab Yesus, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Pada saat itu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Saudara-saudara terkasih, perikop hari ini agak tidak umum, karena dimulai dengan orang-orang Yunani yang hendak beribadah ke Yerusalem. Mereka bertanya kepada Filipus tentang Yesus. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang Yunani tersebut? Apakah mereka orang Yahudi yang tinggal di wilayah Yunani? Ataukah orang Yunani yang memeluk agama Yahudi? Yang jelas, orang-orang Yunani tersebut hendak beribadat ke Yerusalem. Artinya, mereka beragama Yahudi. Walaupun sehari-hari tidak tinggal di wilayah Israel, mereka dipersatukan dengan peribadatan yang harus dilakukan di kota suci Yerusalem. Di tempat yang istimewa inilah orang-orang Yunani bertemu dengan Yesus. Ternyata apa yang Yesus lakukan di tanah Israel sudah terdengar hingga ke Yunani, sehingga Yesuslah yang mereka tanyakan, bukan Raja Yahudi atau penguasa Romawi. Kabar keselamatan yang diwartakan Yesus menembus jarak dan kebudayaan. Yerusalem dan para rasul adalah awal karya Yesus. Tetapi pada masa-masa berikutnya, murid-murid Yesus akan mewartakan hingga ke dunia. Yesus memang hadir untuk seluruh umat manusia, melampaui batas manusiawi. Murid Yesus bukanlah seseorang dari suatu bangsa, negara, kebudayaan, masa tertentu. Tetapi siapa saja yang mengimani bahwa Yesus adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa.
Saudara-saudara terkasih, kehendak orang Yunani untuk bertemu Yesus ditanggapi Yesus dengan pernyataan tentang kematian. Lebih tepatnya, kematian yang akan dialami Yesus sendiri. Sangat aneh tentu saja. Sabda Yesus, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Kematian bukanlah peristiwa yang menakutkan, tetapi membanggakan. Karena melalui kematiannya, Yesus justru akan dimuliakan. Peristiwa ini tidak akan terjadi kepada manusia pada umumnya. Seseorang yang meninggal lama-kelamaan akan dilupakan. Yesus melanjutkan dengan menjelaskan mengapa kematiannya akan memuliakannya. Sabda Yesus, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kematian Yesus tidak berhenti sampai kematian saja, tetapi dilanjutkan dengan kebangkitannya dari kematian. Dengan proses itu, Yesus menghidupkan banyak manusia dari kematian karena dosa. Yesus memberi makna lebih mendalam tentang kematian dari kehancuran duniawi menjadi kemuliaan surgawi. Bahkan melalui kematiannya, Yesus menyelamatkan manusia. Saudara-saudara terkasih, sabda Yesus tentang kematian yang akan dihadapinya mendapat jawaban dari surga. Terdengar suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Yesus memang akan menderita sengsara di dunia, tetapi ia akan dimuliakan di surga. Kematian di dunia ini adalah jalan menuju kehidupan kekal di surga. Walaupun ditolak di dunia, Yesus akan disambut di surga. Walaupun tidak dikenal di dunia, Yesus adalah penguasa kerajaan surga. Jadi, apapun yang dialami Yesus di dunia tidak akan mengubah kealahan yang dimilikinya. Orang-orang Yunani yang hendak bertemu Yesus di awal perikop mungkin tidak tahu siapakah Yesus itu. Mungkin mereka hanya mendengar tentang mujizat yang dilakukan Yesus. Namun, dorongan mereka untuk mencari Yesus pasti karena dorongan dari Roh Kudus sendiri. Dan dorongan itu sangat tepat. Jauh-jauh dari Yunani, mereka mencari penguasa kerajaan surga. Sudah semestinya kita yang menyatakan diri sebagai murid Kristus belajar dari orang-orang Yunani tadi. Mereka secara khusus mencari Yesus. Namun, semestinya kita mencari Yesus bukan karena kagum akan mujizat yang dilakukan, tetapi karena beriman bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Apakah kita terus-menerus mencari Yesus dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami sia-siakan untuk mencari kebahagiaan yang tidak menyelamatkan hidup kami. Seharusnya Yesuslah yang menjadi arah hidup kami. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan kami dari kematian akibat dosa yang kami perbuat. Semoga dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kami diperkenankan menikmati kehidupan kekal di surga. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah
yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.